Menjadi kaya adalah impian banyak orang ya, pria maupun wanita. Namun upaya menjadi kaya seringkali sangat sekali tidak mudah karena harus melalui proses panjang yang sulit dan juga melelahkan. Dan kita akan membahas tentang mitos menikah dengan makhluk halus. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi bersama saya Furi Harun di sesi mitos kali ini. Dan kita akan membahas tentang mitos menikah dengan makhluk halus. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Fenomena menikah dengan jin ataupun makhluk halus mungkin sudah pernah kalian dengar ya. Meskipun mungkin terdengar sedikit aneh, nyatanya ada banyak orang yang konon telah melakukan hal tersebut. Biasanya orang melakukan pernikahan dengan jin dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan. Karenanya menikah dengan jin identik dengan ritual pencarian pesugihan. Menjadi kaya adalah impian banyak orang ya, pria maupun wanita. Namun upaya menjadi kaya seringkali sangat sekali tidak mudah karena harus melalui proses panjang yang sulit dan juga melelahkan. Karena latar belakang itulah, sebagian orang kemudian memilih jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Salah satu caranya adalah dengan menikah dengan jin. Harapannya, jin yang dinikahi akan bisa memberikan kekayaan secara instan. Namun dari fenomena ini, Mami Furi akan berbagi kisah tentang teman Mami Furi yang pernah menikah dengan jin. Jadi teman-teman, kalau kalian lupa, di sini Kak Furi akan menampilkan sedikit cuplikan dari obrolan saya bersama Nano ya, yaitu anak salah satu anggota komunitas Indigo Surabaya yang Kak Furi kenal tahun 2018. Begini kira-kira cuplikan obrolan di YouTube yang tayang tahun 2019 tersebut. Dari Surabaya. Mungkin di antara kamu udah ada yang sebelumnya ngelihat tayangan Furi. Mas Nano ini adalah seorang pria Surabaya yang pernah menikah 5 tahun dengan kuntilanak gitu kan. Dan sekarang dia sudah pisah dengan kuntilanak tersebut ya. Sekarang ini justru yang pengen kita bahas bukan pernikahannya dia dengan kuntilanak itu, tetapi dengan hubungan percintaannya dia sekarang dengan seorang wanita yang tadi udah kita wawancara, yang adalah Mbak Eva itu adalah anak dari genderuwo gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa sih lingkungan percintaannya nggak jauh-jauh dari itu? Apa ya, mungkin karena udah terjun di dunia berhubungan dengan makhluk halus, jadi ketemunya dengan orang yang berhubungan dengan makhluk halus semua gitu. Nano mengaku kepada saya bahwasanya dia sudah menikah 5 tahun dengan sosok kuntilanak. Tetapi dia awalnya mengelak bahwasanya itu merupakan pesugihan. Tidak katanya, karena memang Nano sudah sangat jatuh cinta dengan sosok kuntilanak yang menurutnya selalu tampil cantik, bahkan lebih cantik dibandingkan manusia pada umumnya. Jadi waktu Nano ini kecil, dia pernah melihat ya seorang perempuan yang mengalami kecelakaan motor. Lalu mukanya dan rambutnya itu tergilas. Dan dia melihat sedikit wajah perempuan itu, lalu dia bilang, perempuan ini cantik ya, sayang dia kecelakaan. Coba kalau dia masih hidup, aku mau jadi pacarnya. Pada saat itu Nano masih kecil. Nah, tidak lama dari situ berselang, dia selalu merasa diikuti oleh sosok kuntilanak yang menurut dia sangat baik. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Nano singkat cerita memutuskan untuk menikah karena menurut dia, perempuan kuntilanak ini lebih paham perasaannya dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, dibandingkan dengan orang tua atau dibandingkan dengan perempuan-perempuan pada umumnya. Karena memang Nano dilahirkan dengan memiliki kelebihan atau bisa disebut sebagai anak indigo yang bisa berkomunikasi dengan arwah ataupun jin. Nah,
Seiring berjalannya waktu selama 5 tahun, Nano mengaku pernikahannya bahagia. Pada saat saya tanya, bagaimanakah prosesi pernikahan kamu itu? Dia bilang dia dibawa ke alam mimpi. Jadi semuanya selalu berlangsung di saat Nano tertidur. Jadi kalau malam pada saat dia akan tidur, dia bermimpi bahwa dia diundang untuk datang ke rumah kuntilanak tersebut. Lalu di sana ada orang tuanya, ada saudara-saudaranya. Layaknya kitalah manusia yang sedang melangsungkan pernikahan pasti akan mengundang banyak saudara. Nah, setelah itu juga dia mengaku mengucapkan janji ijab kabul layaknya manusia pada umumnya, lalu terjadilah pernikahan di alam jin. Lalu bagaimanakah cara Nano untuk berhubungan dengan si wanita kuntilanak tersebut? Jadi Nano mengaku bahwa dalam melakukan hubungan itu juga selalu dilakukan pada saat Nano sedang tertidur. Tapi rasanya sama saja seperti layaknya hubungan dewasa pada umumnya. Cuman memang pernikahan mereka tidak dikaruniai anak. Pada saat itu Kafuri sempat bertanya, memangnya bisa pernikahan dengan kuntilanak menghasilkan anak? Jadi menurut Nano, apabila manusianya itu adalah laki-laki, maka yang melahirkan itu tentunya adalah sosok si kuntilanak ini. Dan di alam jin, dia akan menjadi anak yang paling ganteng atau paling cantik. Tetapi kebalikannya, di saat si wanitanya ini adalah manusia dan laki-lakinya ini adalah jin. Mungkin di antara kalian ada yang ingat bahwa ada seorang anak yang muka dan penampilannya mirip seperti genderuwo dan dipercaya sebagai anak genderuwo. Jadi kalau ibunya manusia, lalu ayahnya adalah jin, maka dipercaya anak tersebut akan menjadi anak yang buruk rupa dan tidak tampan ataupun tidak cantik. Jadi nggak enak dipandang. Tetapi setelah penantian 5 tahun, akhirnya Nano harus kecewa karena memang dia tidak bisa memiliki anak dari hubungannya bersama kuntilanak tersebut. Lalu apakah ada hubungannya dengan kekayaan? Saat itu Kafuri bertanya kepada Nano, dia bilang dia tidak pernah meminta secara khusus untuk diberikan kekayaan layaknya orang yang melakukan ritual pesugihan. Ini murni karena perasaan cinta saya terhadap perempuan itu, kata Nano. Jadi awalnya memang tidak ada niatan ke sana. Tetapi Nano pun mengakui selama 5 tahun menikah, klien dan juga pasiennya datang dari berbagai kota dengan berbagai jabatan. Bahkan ada jenderal yang juga menjadi pasiennya yang tentunya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup mereka dibantu diselesaikan oleh sosok kuntilanak tersebut. Hubungan mereka tentunya sangat indah karena menurut Nano kuntilanak itu tidak pernah berbohong. Kesehariannya dia lakukan dengan menerima pasien, konsultasi, dan juga bercengkrama meskipun mungkin sebagian orang menganggap dia orang yang aneh. Tetapi semakin lama, semakin besar uang yang Nano peroleh dari prakteknya dia dibantu oleh Mbak Kun, akhirnya Nano terpikat dengan sosok wanita beneran, orang nih. Jadi Nano ini jatuh cinta akhirnya dengan sosok perempuan dan tentunya ini membuat Mbak Kuntilanak tersebut marah. Jadi katanya kuntilanak juga bisa cemburu, bahkan cemburunya jauh lebih parah dibandingkan dengan manusia. Tapi Nano beruntung bahwasanya mantan istrinya ini tidak bertemperamen buruk. Jadi dia hanya tidak mau lagi membantu Nano dalam mengatasi permasalahan klien-kliennya. Hasilnya uang yang diperoleh selama 5 tahun dari praktek konsultasinya dia dibantu oleh istrinya kuntilanak tersebut akhirnya habis, bahkan sampai motor dijual dan tidak memiliki tempat tinggal. Nah, lalu bagaimanakah sekarang hubungan Nano dengan sosok kuntilanak tersebut? Katanya hubungannya sekarang sudah baik-baik aja karena memang Nano ini juga meminta maaf dan sosok kuntilanak tersebut juga sudah memiliki pasangan di dunianya mereka. Jadi dia sudah memiliki pasangan dengan sama-sama jin dan dia kapok katanya jatuh cinta dengan manusia. Karena manusia itu suka berbohong, janjinya mau setia, ternyata dia diselingkuhin.
ya. Nah, lalu juga bagaimana cara akhirnya dia bisa berkomunikasi setiap hari ya, karena Nano ini anak indigo, tentunya dia bisa berkomunikasi seperti biasa. Kalau makan ya, katanya pada saat dia flashback nih, kalau makan piringnya berdua, tapi ya orang mungkin nggak melihat seperti itu. Tapi ada satu hal yang lucu dari obrolan kami kala itu, Nano bilang ternyata memang Kak Furi, hantu itu jauh lebih setia daripada manusia. Jadi pada saat Nano ini sudah benar-benar jatuh cinta dengan sosok perempuan yang dia pikir perempuan ini juga setia seperti sosok kuntilanak tersebut, ternyata setelah uangnya Nano habis, perempuan ini juga pergi meninggalkannya. Jadi ada sedikit rasa penyesalan di dalam hatinya, dan dia itu bicara bahwa hantu itu jauh lebih setia gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Apakah kalian setuju dengan statementnya Mas Nano bahwasanya hantu itu jauh lebih setia dibandingkan manusia? Nah, yang menarik dari sini adalah kisah perjalanannya Nano. Kita bisa belajar bahwasanya di dalam kehidupan ini segala sesuatu bisa saja terjadi. Mungkin ya ada orang yang tidak sadar kalau dirinya ditaksir oleh sosok hantu. Apakah benar ada orang yang pernah dicintai oleh hantu? Jadi ini merupakan pengalaman pribadi Kak Furi yang lainnya. Ya, yang kedua adalah pengalaman Novia Day ini. Novia Day ini awalnya curhat sama Kak Furi tentang dia seringkali ditidurin sama genderuwo. Kayaknya ada sosok laki-laki yang selalu datang di mimpi saya, tapi mukanya nggak kelihatan, Mami, katanya. Dan saya merasa terganggu. Kalau kalian juga lupa sama tayangannya, kita akan kasih cuplikannya berikut ini, dan pernah tayang di YouTube Furi Harun tahun 2019-an juga. Lagi datang ke salah satu kediaman artis sinetron dan juga penyanyi ya, yang dia kemarin beberapa waktu lalu curhat sama Furi kalau digangguin dan diperkosa sama genderuwo. Bener apa enggak, kita cek tempat tinggalnya ya. Baik. Nah, jadi teman-temannya Furi, ini namanya Kak Novia Day ya. Jadi Novia ini adalah artis sinetron, penyanyi, dan juga DJ. Nah, kita bakalan datengin tempat tinggalnya yang kemarin sih katanya sempat digangguin sama genderuwo itu ya. Ayo kita ngobrol di dalam. Ya, silakan masuk. Nah, apa sajakah gangguan-gangguan yang terjadi di saat Novi ditaksir oleh sosok genderuwo? Yang pertama adalah tentunya dia selalu gagal dalam urusan percintaan. Jadi setiap dia dekat dengan laki-laki, pertamanya aja kelihatannya suka, pertamanya kelihatan baik, tapi baru 3 kali, 4 kali ketemu, akhirnya si Novi ini langsung ditinggalkan. Jadi awalnya Novi ini berpikir bahwa udahlah mungkin laki-lakinya aja brengsek gitu kan. Tetapi lama-kelamaan dia merasa aneh. Sebenarnya ada apa sih? Karena banyak hal-hal aneh yang terjadi di dalam kehidupannya dia. Jadi mungkin bagi kalian yang belum mengenal Novi, Novi ini adalah bintang sinetron dan juga tiktokers ya. Jadi kalau pagi kadang sampai malam atau kadang sampai pagi dia lebih sering berada di tempat syuting. Dan katanya setiap kali pulang habis syuting, dia selalu merasa seolah-olah ada sosok laki-laki yang tidur di sebelahnya dia. Jadi kan kalau kita tidur di kasur, terus ada orang di sebelah kita, kan pasti kita ngerasa nih ini kasur kok gerak-gerak tapi bukan saya yang gerak gitu. Nah itu seringkali terjadi. Dan dia selalu bermimpi tentang sosok laki-laki yang gagah dan ganteng, tapi mukanya nggak jelas. Tapi kayaknya gagah, Mami. Kayaknya seperti Arjuna gitu. Apakah itu jodoh saya? Nah, cuman yang waktu itu Kak Furi lihat, auranya Novi ini benar-benar tertutup. Sehingga dari sejak dia berkomunikasi tentang sosok genderuwo tersebut, akhirnya jobnya dia jadi sepi, nggak ada PH yang mau panggil dia, dan orang-orang juga cenderung merasa tidak nyaman untuk berkomunikasi dengan dia, karena selalu ada sosok hitam yang mengikuti. Lalu saya bilang, Nov, maaf nih, Mami mau tanya, apakah kamu pakai bulu perindu?
atau mungkin kamu pakai media-media lain, atau kamu memuja dan bekerja sama dengan sosok genderuwo? Saya bilang begitu. Pada saat itu Novi kaget. Dia bilang, enggak kok Mami, aku enggak berusaha untuk kenal, aku juga takut sama genderuwo, apalagi ritual genderuwo. Aku enggak, katanya gitu. Tapi memang dia selalu bermimpi tentang sosok laki-laki tersebut. Nah, sejak Kak Furi bicara tentang sosok genderuwo, akhirnya malamnya Novi benar-benar diganggu. Jadi dia seperti ketindihan, erep-erep, dan dia tidak lagi melihat sosok yang ganteng seperti Arjuna, melainkan sosoknya seperti genderuwo. Jadi matanya merah, ada tanduknya, ada bulunya besar gitu ya. Dan sosok ini tidur di atas badannya dia. Dari situ Novi sadar bahwa omongannya Kak Furi itu, wah jangan-jangan bener nih genderuwo. Dia berusaha untuk melepaskan dengan sekuat tenaga, lalu baca-baca doa. Dia juga mulai rajin lagi pergi ke gereja setiap hari Minggu dan memaksakan diri untuk mandi. Karena Kak Furi bilang, pada saat kamu pulang dari manapun, kamu harus mandi. Kalau Muslim kan biasanya sebelum tidur itu mandi dan juga wudhu. Nah kalau Novi harus langsung berdoa juga, saya bilang habis mandi. Jadi kamu harus tidur dalam keadaan yang bersih. Tapi ternyata saran-saran seperti itu cuman berlaku untuk beberapa hari saja. Karena di kemudian hari, gangguan si genderuwo ini lebih intens dibandingkan biasanya. Bahkan saat Novi sudah mulai berhubungan serius dengan salah satu laki-laki, mereka selalu ribut. Bahkan ributnya itu kurang bisa ditoleransi. Karena setiap kali mereka bertengkar, Novi ini seperti orang yang kesurupan. Jadi memang bikin pacarnya ini ilfil gitu. Teriak-teriak, kadang dicekek si cowoknya, terus juga kadang dicakar seperti genderuwo. Jadi laki-laki ini juga takut. Dan akhirnya si cowoknya juga ngobrol, kenapa ya Kak Furi kok Novi jadi seperti begini? Nah akhirnya kita memutuskan untuk melakukan pembersihan pada saat itu. Lalu Novi juga pulang ke keluarganya di Kalimantan. Dia juga melakukan pembersihan di Kalimantan juga. Dan alhamdulillah ternyata sekarang memang sudah bersih dan sosok genderuwo itu sudah tidak mengikuti lagi. Jadi genderuwo ini merupakan sosok yang diam di apartemennya Novi. Jadi Novi ini ngontrak apartemen selama 2 tahun langsung. Ya, dia tidak tahu bahwa di tempat tersebut dihuni oleh sosok genderuwo. Dan dia juga seringkali, mohon maaf ya, kalau tidur pakaiannya kurang pantas. Terus juga kalau habis syuting dia males mandi, langsung tidur. Namanya habis syuting kan capek ya. Kadang nggak sempet untuk bersihin make up, kadang nggak sempet untuk berdoa. Jadi kejadian-kejadian itulah yang akhirnya membuat Novi untuk memutuskan pindah. Jadi meskipun dia udah dibersihin, tapi dia khawatir sosok genderuwo ini masih bisa ngeganggu dia. Akhirnya sebelum 2 tahun sewanya habis, ya dia juga pindah aja gitu. Nah, untuk kalian semua, semoga saja kisah yang Kak Furi ceritakan baik tentang Nano ataupun tentang Novi, karena dua-duanya Kak Furi kenal dengan baik, bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Di mana ya kalian juga harus berhati-hati, kalian juga harus senantiasa berdoa dan tidur dalam keadaan yang bersih. Kita mungkin seringkali nginep di hotel di luar kota, atau misalnya kita menyewa tempat yang nggak mengerti dulunya bekas apa. Kita tidak pernah tahu ada makhluk apa yang ada di sana, kisah-kisah apa yang pernah terjadi di sana. Dan kalau kejadian yang menimpa Novi itu terjadi kepada diri kalian, Kak Furi sarankan untuk berkonsultasi dan bertanya kepada orang-orang yang mengerti. Karena kalau dibiarkan, maka diri kita akan terkungkung oleh energi yang negatif. Karena setahu Kak Furi, genderuwo itu adalah sosok yang sangat posesif, cemburuan, dan dia tidak akan senang kalau perempuan yang dia senangi akhirnya dekat dengan laki-laki lain. Nah, jangan lupa juga untuk selalu memperbaiki aura, ya, meningkatkan frekuensi dengan berdoa dan beribadah, karena itu juga salah satu cara untuk menjauhkan kita dari godaan-godaan makhluk-makhluk yang seperti mereka. Oke teman-teman, untuk kamu yang memiliki pengalaman ya
baik memiliki teman, saudara, atau mungkin diri kalian sendiri, kalian pernah tidak sengaja melakukan praktek pesugihan dan ingin kita membahasnya di YouTube channel Furi Harun, kalian juga bisa share ceritanya. Dan kalau memungkinkan, mungkin kita bisa ngobrol dan wawancara langsung. Atau kalian juga yang pernah terbebas dari sosok-sosok hantu yang menyukai kalian, bisa juga share di kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagramnya Furi Harun. Sekali lagi, Kak Furi ucapkan terima kasih kalian sudah menonton. Segala kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang Kak Furi sampaikan, mohon maaf apabila ada yang tidak setuju. See you on the next episode. Bye bye.